Ya bang, apa yang dalam Alkitab, apa dalam kenyataannya kan. Contoh bagi orang abang lah kan, dalam masjid itu kan pakai sandal kan, tapi sandalnya dilepas kan, Suaranya tenggelam, suaranya tenggelam. masuk ke masjid. Masuk ke masjid, suaranya apa? Kakinya dilepas, apanya sandalnya. Kalau kami kan enggak, rumah ibadah itu ya abang tahu sendiri lah kan, pakai sepatu masuk aja kan gitu. Contoh kita rumah aja, di rumah kita kan Lepas. kita kan kita lepas. Tempat ibadah kan tempat suci. Speaker ini. Nah, Berarti Gitu. lebih berharga rumah daripada Tempat ibadah. Itu. Iya. iya iya betul betul. Karena kita Masya Allah. karena kita berakal bang. Ini kan dipakai otaknya. Iya 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 Masya Allah. Jadi apa dikasih Tuhan itu kalau nggak ada akalnya? Iya iya iya. Ya emang gitulah kan bang. Nah itulah banyak sih Bertemu kebun-kebun banyak lagi sih. Kita bertamu di rumah teman, lepas sendal karena kita menghargai teman kita ya kan ya. Iya lah. Giliran bertamu di rumah Tuhan pencipta langit dan bumi kok malah kita pijak pakai apa Mas. sepatuan, apalagi sepatu kita contoh entah lumpur, entah ada kotorannya kan nggak tahu kita mijak jalan mau nyampe ke tempat ibadah itu kan, gitu loh bang. Masya Allah luar biasa. Satu lagi bang, ini bang, satu lagi kan, aku di sekitar daerah gini, kampung gini, satu aku sendirian bang di rumah, jadi aku tengok yang bagian muslimnya mau sholat gitu kan, entah kayak apa lah, sholat entah orang abang kan, jadi aku nih kayak nggak bertuhan gitu, Tuhan awak siapa gitu, aku diciptakan sama Tuhan, tapi nggak kuapakan dia gitu loh. Iya nggak diibadahi nggak disembah Yang gitu ya, ibadah kan, ini ya. percuma, yang apa hidup, Iya mati Mas. aja udah, gitu loh. Luar Balik biasa. lagi. Jadi apa kita diciptakan Tuhan gitu? Kalau kita nggak beribadah sama Dia, ngapain? Satu lagi bang, banyak lagi sih sebenarnya. Satu lagi dari pihak keluargaku kan, bilang kan, kau ke gereja nggak pernah, ke masjid pun nggak pernah. Gitu. Jadi apa agamamu? Malu aku bang situ bang. Betul, malu sama diri sendiri. Jadi berarti ya aku punya Tuhan berarti gitu. Masya Berarti Allah. orang goblok aku ini diciptakan ini gitu. Tapi sekarang udah pintar karena udah masuk Islam kan. Mudah-mudahan lah bang. Amin amin. Amin. Sama ditanya legalitasnya nanti kalau masuk Islam gimana gitu. Maksudnya cara mengurus legalitasnya. Cara mengurus legalitasnya bang, macam mana bang? Nanti Jadi, keluarkan sertifikat mualaf bang, ya gampang kalau masalah itu administrasinya sudah ada ya. Sama kopi. Tanda tangannya, nanti tanda tangan ya, tanda tangan di kertas putih ya nanti ya. Ustadz Alif bisa menjelaskan nanti Ustadz. Pakai kan dulu aja dulu dia pakai. Kawannya muslim nggak mau dipakai kan. Wah Masya Allah. Subhanallah. Subhanallah. Hari yang bahagianya buat kami bang. Jadi berhenti deh makan babi, nggak makan babi lagi nanti. Iya bang, aku udah pernah makan babi bang. Iya, karena DNA babi itu sama seperti manusia. Ya, Jadi makan babi. Haram juga bang, ada juga di Alkitab itu bang, haram juga. Oh ada di Bible juga. Ada lah bang. Aduh, aku baru tahu. Masya Memang Allah. haram itu bang babi bang. Oh. Perjanjian lama iya, itu iya. bang kalau nggak salah bang, perjanjian lama. Oh iya iya, nanti kita cari ya. Yang pasti orang makan babi itu sama seperti makan orang. Pernah aku baca. Udah pakai sarung dek? Sudah tuh. Kalau ada bagian di bawah dinaikin tuh ya. Oke siap. Ya udah yang satu aja dulu gantikan syahadat. Duduk di kursi bang. Bang. yang satu. Namanya sudah muslim dia udah. Oh, Muslim. Dia muslim Gunda. Sekalian disunnatin. Lama. Betul-betul lah ini ha. Ya cariin pakai sarung. Gimana? Waduh. Kayak Ustaz Arif masih kecil disarungin ibunya. Kayak saya Ustadz, saya waktu kecil gitu sama ibu saya tuh. Masya Allah. Semua kita kayaknya sama. Oke bang. Sambil di tap layar teman-teman yang ada di bawah ya, ada 3.000 lebih yang menonton. Allahu Akbar, Masya Allah. Banjir mu'alaf. Banjir mu'alaf. Ganteng bang beliaunya.
Langsung ganteng dia kan. Langsung kita ya. Ya, bisa dimulai langsung Gurunda, Ustaz Alif. Oke. Namanya siapa? Leonardo da Vinci Sinaga, Bang. Ya, Sinaga. Berarti Ya. oh, dari Sinaga. Iya, Bang, Batak, Ya, Bang. ya. Batak. Ya, silakan simbol tauhid, satu tangan yang kanan nunjuk ke langit. Jangan. Gini. Oke. Masya Iya, Allah. Tuh. Ya, ikuti saya. Iya, Bang. Bismillah Bismillah ar-Rahman ar-Rahman ar-Rahim. ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang lagi Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Ini masih bujang atau sudah punya cucu? Masih bujang, Bang. Oh, masih bujang. Ayo. Iya. Baik, sebelum didoakan sama Ustadz kita, guru kita di sini, kita ingin menyaksikan ya saudara Leo melepaskan segalanya ya, meskipun udah lepas tapi kita ingin melihat gitu untuk menguatkan akidah kita. Ikuti saya. Dan aku bersaksi bahwa Yesus hanyalah makhluk ciptaan Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Silakan Cinta Alif didoakan adik kita ini. Masya Allah, barakallah fiks. Lanjut. Ya, Ustaz Alif silakan Ustaz Alif. Ya, mungkin Ustaz Zata. Nah ini baru makan ini selesai. Lanjut. Oh, siap kalau gitu aku buka lagi. Baik. Terima kasih para guru semua, Masya Allah luar biasa. Alhamdulillah setelah kita memperingati hari Mu'alaf 2 malam hari ini kita berturut-turut membimbing saudara kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tadi namanya Bang Leo ya. Sebelum kita ke doa, Bang Leo, apakah Anda baru sendiri yang mu'alaf di antara keluarga Anda? Iya, benar sekali. Ya. Benar sekali, Bang. Adik ada? Adik ada 2 di bawahku lagi, Bang, ada. Adik, kakak, ayah, ibu ada semua ya? Bapak, cuma bapak lah yang nggak ada. Oke. Mereka masih non-muslim semuanya? Iya. Masya Allah. Mau mereka menjadi mu'alaf juga, menyusul menjadi seorang muslim tentunya. Mudah-mudahan adalah, Bang. Kita berdoa malam ini bersama-sama ya. Iya, Bang. Izin kami memimpin doanya di sini. Antum, Anda Bang Leo, mengaminkan doanya dengan sungguh-sungguh, dengan khusyuk, dengan serius, karena Anda sekarang sudah menjadi mu'alaf, insya Allah lebih dekat untuk diijabah doanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, agar keluarganya itu dilembutkan hatinya menerima kebenaran Islam, menyusul mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan bisa nanti berkumpul di jannah di hidup yang abadi bersama dengan keluarga tercinta. Tentu itu yang kita impikan ya. Angkat kedua tangannya, Bang Leo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lana Allahumma ighfir lana Allahumma ighfir lana
Allahumma ighfir lana dunubana wa dunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah, ampuni segala dosa kami ya Allah, dosa ibu bapa kami ya Allah, dosa keluarga kami ya Allah, dosa seluruh saudara-saudari kami ya Allah, baik dari kalangan muslimin dan muslimat ya Allah, mukminin dan mukminat ya Allah, terutama dosa-dosa yang sangat besar ya Allah, yaitu dosa yang menyekutukan Engkau ya Allah. Ya Allah, sekiranya masih ada di antara kami, mungkin adik kami atau kakak kami atau ibu kami atau saudara-saudari kami yang sampai detik ini masih belum menerima kebenaran Islam ya Allah. Ya Allah, kami bermunajat memohon kepadamu ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah, lembutkan hati mereka agar mereka dilembutkan hatinya dan menerima kebenaran Islam ya Allah. Mereka mau mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah, karena kami merindukan sebagaimana yang Engkau janjikan ya Allah, yaitu berkumpul di jannah-Mu bersama keluarga tercinta ya Allah. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fihi innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, jangan Engkau hancurkan hati kami, jangan Engkau keraskan hati kami, jangan cabut hidayah yang ada dalam hati kami setelah Engkau berikan hidayah kepada kami ya Allah. Ya Allah, Rabbana afriq alaina sabra wa sabit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin wangsurna alal qaumil hasidin wangsurna alal qaumil munafikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, selamat ya Leo ya, udah jadi seorang muslim. Saya minta doanya dong, boleh nggak saya minta doain? Karena Anda itu sekarang ibarat putih bersih seperti kapas, sementara kami yang ada di sini yang sejak Islam dari lahir itu seperti telah ternoda. Mohon saya didoakan ya, supaya saya tetap istiqamah dalam Islam. Makasih Bang, nggak benar. Terus yang di bawah minta didoain juga, yang di bawah juga minta didoain katanya. Cara pengurusannya gimana? Melalui apa nanti? Izin bertanya Bang, cara pengurusannya macam mana, bagaimana gitu Bang? Legalitasnya? Iya, legalitasnya lah gitu Bang. Silakan Pak Ketua Umum, Pak Ketum. Ya, halo. Ya, termasuk sunat katanya tadi yang ditanyakan itu. Ya, temannya dipeluk dong kan temannya udah jadi muslim. Ya. Yang ya, lanjut. Sebelum dilanjut, ya. Oh ya. Nah, gitu dong. Ya, mulai sekarang ya. Bang Leo ini menjadi seorang muslim, sudah bersyahadat, maka harus sama-sama ibadahnya ke masjid. Pada tinggi kan udah enak. Dengarkan dulu, waduh, jangan nangis-nangisan seperti itu. Dengarkan dulu ini, Petua Ustadz Alif ini. Biarin aja dulu, dia melepaskan dulu ininya ya. Aduh, apa namanya perasaannya. Aku lihat keser mataku Bang. Aku lihat keser mataku serius. Aduh. Ya. Ya. Ya, nah. Oke. Ya, jadi rokok, jangan rokok, antum sekarang Bang Leo sudah menjadi seorang muslim. Ya, maka ingat ibadahnya bersama dengan teman Anda ke masjid. Sudah disunat? Belum Bang. Belum. Belum. Ya udah, nanti disunat ya. Iya Bang.
Karena menjadi muslim itu harus lepas helm. Iya bang ya. Oke, siap. Nah, itu disunat. Terus nanti begini, abang itu dari yayasan kami atas nama Yayasan API itu kan bisa mengeluarkan sertifikat bukti yang sah bahwa Anda itu seorang mualaf. Maka kita perlu datanya, pertama KTP untuk menunjukkan bahwa Anda itu sebagai non-muslim sebelumnya. Kedua, tanda tangan. Nanti bikin tanda tangan di atas kertas yang putih, yang bersih ya, yang nggak ada kotoran, nggak ada noda, biar jelas tanda tangannya, jangan ada yang bergaris. Nanti dikirim lewat WA boleh ke Pak Arif, ini hostnya. Nanti biar di-forward ke tim kami di yayasan. Ya, nanti dikeluarkan sertifikatnya. Maaf Pak Ustadz, di tanda tangan di kertas APS ya? APS ya? Ya, betul. Ditanda tangan di kertas HPS yang putih bersih ya, jangan ada garisnya. Terus jangan lupa nomor telepon abangnya wajib. Ya, wajib kita pegang, wajib kita komunikasi, wajib nanti kita satu grup untuk belajar tanya jawab tentang pelajaran Islam. Karena tugas kami itu adalah bukan hanya mensyahkan, tapi minimal bisa memonitor bahwa saudara kita yang bersyahadat ini ada perkembangan dalam pelajaran agama Islamnya. Karena harus belajar mendalami agama Islam. Nggak boleh nanti belajar terjemahan aja, tapi belajar bacaan aslinya. Contoh bacaan sholat dan sebagainya. Nanti itu panjang lah. Nah, nanti juga habis ini bagusnya antum itu mandi besar. Ya, mandi besar. Anda itu kan sudah menjadi seorang muslim. Jadi niatkan saja sebagaimana mungkin kan yang laki-laki tuh harus pada tahu tuh kan pernah juga namanya istilahnya mandi besar tuh karena sesuatu kan ya. Maka nanti niatkan saja saya mandi besar, menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala, diguyur seluruh anggota tubuhnya, dibersihkan bagian semua mata, lubang hidung, mulut dan semua yang ada itu dibersihkan. Ya. Iya bang. Oke. Teman-temannya jangan lupa bimbing yang secara langsung. Insya Allah Pak Ustadz, insya Allah. Oke, baik. Nah, oke, mungkin yang lain ada yang menyampaikan dulu. Silakan guru-guruku. Ya, Gurunda barangkali. Ini tentang proses sunatnya katanya Ustadz Alif, pembiayaannya gimana katanya ini? Ya, nanti makanya kita komunikasi ya. Insya Allah kita dari pihak yayasan juga pikirkan, karena banyak juga insya Allah saudara-saudari kita yang siap membantu ketika masalah biaya. Kalau sekitaran Jakarta itu ada memang saudara kita yang siap memfasilitasi gitu, cuma-cuma nanti bisa diajak ke sana. Ini abang tinggal di mana? Di Medan di kabupatennya Pelosok Pak Ustadz. Di Medan. Iya, di perkampungannya. Ya udah, nanti kita ada koordinasi dengan saudara kita yang di Medan berkaitan kelanjutannya. Yang penting ingat nomor teleponnya, WA-nya jangan sampai lepas ya. Dan ingat, jangan susah ketika dari tim API pusat menghubungi, minimal ingin mengetahui kabar antum ya. Kabarnya Bang Leo maksudnya ya. Oke, siap. Oke, itu aja dulu. Oke, udah bisa turun belum? Ya, API Medan berarti Ustadz Alif ya? API Medan ini. API Medan ya, API Medan. Ya, API Medan enggaknya. Ya, silakan Bang Gurunda, barangkali Gurunda monitor. Gurunda Zuma. Atau Ustadz Atta mau? Iya, silakan Gurunda. Berpesan jaga sholat dan kemudian nanti hindari tuak ya. Iya bang, nggak minum tuak bang. Udah nggak lagi bang. Alhamdulillah, masya Allah. Itu dihindari aja, terus kemudian perbanyak belajar terus. Nah, nanti terkait biaya sunat ditanya di sana berapa, untuk potong kulupnya berapa, lengkap dengan kepalanya mau dipotong juga berapa, bijinya ikut satu juga berapa gitu ya, tinggal ditanya sama dokter. Izin Bang Juma mau bertanya ini Bang Juma. Ini kan di sunat. Nah, kira-kira dia maunya ikut aja, mau sholat Jumat besok itu. Ya udah, nggak apa-apa,
bersihkan Boleh. aja dulu. Bersihkan dulu kan? Iya. Gimana Ustadz Alif? Iya. Boleh. Boleh, Nanti kan? bersihkan. Ingat helmnya dibalik ya. Oh, boleh. Dicuci bersih maksudnya. Iya, dicuci, disikat. Maksudnya disikat. maksudnya Disamak, ditarik. disamak. Ini kan biasanya setelah buang air kecil itu kan suka masih ada sisa tetesan air seninya. Jadi dibersihkan. Makanya helmnya dibalik dulu biar sampai bersih dulu semuanya. Dan itu semua dicuci bersih. Nah, nggak apa-apa, insya Allah. Niat istighfar karena Allah, mohon pertolongan Allah. Insya Allah sah kok. Habis itu dijemur dulu, baru pakai celana. Bercanda. Dijemur di mana, Pak? Nanti dimakan kucing. Pakai ini kipas angin biar kering. Ya nanti berhubungan dengan tim kita yang ada di sini, Bang Arif boleh di DM nanti biaya sunatnya berapa kira-kira ya. Nanti diinformasikan ke Api. Itu. Oke. Oke, terima kasih. Udah mau Iya. Bisa pamit. Ini buru-buru kali pamit. Iya nggak apa-apa. Udah mau mandi kayaknya ini. Bukan. Ya, bagus. Apa Bang Juma? Baterai handphonenya masih ada. Masih. Iya oke. Ada yang mau ditanya ini? Ya, maksudnya ya ada juga mau kutanya ini Bang. Iya. Jujur, aku kan baru pertama nih masuk Islam, apa mualaf lah kan, contohnya bilang. Jadi maaf kata, contoh ke masjid kan, saya nggak bisa sholat, nggak tahu apa-apa lah, masih nol besar lah gitu, Bang. Itu di sampingnya Ustadz. Ikuti gerakan makmum aja, imam aja. Mau apa, nggak apa gitu loh. Ya nanti belajar Lah, pelan-pelan. mungkin nggak apa kan, nggak paham kali, nggak apa, macam kan gitu. Kami bingung. Iya. Pas. Ibarat anak bayi yang baru lahir kan, maka harus belajar mengikuti Iya. Pak Imam gitu. Iya. Iya. Pokoknya ikut gerakan aja. Ada tutorial sholat loh. Nanti kan bisa bisa dipelajari. Iya, Itu aja nanti. Iya tuh. Ada bukunya. Iya tuh. Iya, mudah-mudahan nanti jadi imam di desanya ya kan ya. Masya Allah. Amin. Nah, Amin, oke, amin. baik. Mungkin sedikit menyampaikan juga ya untuk yang menyimak atau menonton acara ini, yang mengikuti juga tadi prosesi dari syahadat ini. Kita sampaikan saja bahwa kita memang dari Yayasan Apologet Islam Indonesia, mungkin insya Allah di tahun 2025 ya, depan ini nanti akan fokus bagaimana kita membimbing dan membina para mu'alaf. Termasuk kita harus perhatikan bagaimana ketika dia belum dikhitan dan sebagainya. Dan bagi yang ingin turut berkontribusi juga, menginfakkan hartanya atau menyisihkan hartanya untuk saudara-saudara kita yang mualaf, silahkan boleh disumbangkan atau disalurkan langsung ke rekening yayasan resmi ya. Rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia. Nomor rekeningnya itu 7-nya 5 kali 51770. Bank BNI atas nama Apologet Islam Indonesia. Jadi bagi yang ingin turut membantu meringankan biaya saudara yang mualaf kita, boleh disalurkan ke rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia. Nomor rekeningnya 7-nya 5 kali 51770, Bank BNI atas nama Apologet Islam Indonesia. Jadi langsung ke rekening yayasan. Kalau ada pungutan atas nama pribadi, pihak yayasan tidak bertanggung jawab ya, karena kita bisa menyalurkan dana itu ketika dana itu masuk ke rekening resmi yayasan. Mungkin itu saja, terima kasih para guru semuanya. Izin Bang Alif, Naga Bonat apa mau ganti nama atau tetap namanya Leo? Ditanya nggak usah. Abang ditanya. Namanya Malah diganti. mau diganti nama atau gimana? Nanti jadi Marta, bagus Marta. Ya, diganti tuh. Gimana? Marta Sinaga. Nama tidak usah lah Pak Bang. Oh itu ya. Biar aja. Oke siap. Nggak apa-apa kan Bang? Apalah. Nggak apa-apa. Itu kan terserah Anda, terserahnya Bang Naga Bonat. Oke lanjut.
Yang penting imannya. Wih, Masya Allah. Semangat, semangat, semangat. Semangat, semangat. sama Allah. Allah. Masya Allah. Akbar, Allah Akbar. Ustaz Tata ada tambahan barangkali Ustaz Tata? Ya saya sedikit. Ya, silakan Ustaz. Pertama, ingat ya, Bismillahirrahmanirrahim. Qulil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad salaf. Katakan kepada orang kafir, kalau mereka berhenti dari kekafiran, maka dosa-dosanya diampuni semuanya. Jadi abang ini sudah tidak punya dosa ya, dijaga. Karena sekarang bersih tidak punya dosa, dijaga. Jangan sampai melakukan maksiat kayak minum-minuman apa yang dilarang, jangan. Lalu yang kedua, untuk teman-temannya ini di belakangnya sampean, di sampingnya itu saudaramu sudah. Ingat, kasih dia seperti saudara kandung ya. Karena dalam Islam itu al-muslimun ahun muslim, seperti jasad satu. Saudaramu sakit, seakan-akan kamu sakit juga. Itu saling tolong menolong, saudara itu sudah. Benar-benar saudara diikat oleh Allah sesama muslim. Masalah sholat gampang. Ya, pertama seringlah sholat berjamaah. Biar tahu gerak-gerakannya. Kalau maghrib berapa rakaat, biar tahu gerakannya, biar tahu. Bahkan nanti andaikan nanti Anda mau sholat sendiri, karena tidak ada teman. Suara gue yang mau misalnya mau baca apa? Kalau berjamaah enak, tidak usah baca apa-apa sudah. Imam ruku ikut ruku, tidak usah baca udah. Tapi kalau mau baca, kalau sendirian, misalnya berjamaah duhur kan tidak keras suaranya. Kalau ingin baca cukup dzikir yang dihafal. Misalnya Fatihah ini kan 7 ayat. Baca subhanallah 7 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Misal sholat sendiri ya, mau baca apa saya? Baca dzikir 7. Kata ulama itu sebagai ganti Fatihah, karena Fatihah gak hafal. Oh saya tidak hafal subhanallah, alhamdulillah hafal. Iya, ya udah alhamdulillah 7 kali. Setelah 7, alhamdulillah 1, alhamdulillah. Terus nanti kalau sudah 7 kali, baru ruku, Allahu Akbar, baca subhanallah lagi 3 kali, Allahu Akbar. Pokok subhanallah terus sambil belajar ya, Fatihahnya belajar. Nanti kalau sudah hafal, ya jangan dzikir terus, ganti Fatihah. Jadi intinya pokoknya mudah, gampang. Ya, tidak usah baca apa-apapun tetap sah. Yang penting gerakannya itu kuasai dulu ya. Kalau maghrib berapa rakaat, kalau subuh berapa rakaat, bagaimana gerakannya itu. Ya, masalah bacaan menyusul nanti. Terus terakhir, masalah sunat jangan takut. Coba orang di luar di sana ya, preman-preman itu berani pukul memukul, berani luka. Masa cuma digunting ujungnya doang takut? Jangan ya. Akan mana anak kecil udah ada masalah ya. Jadi tidak usah dianggap, kadang-kadang orang mualaf sunatnya ditakutin. Padahal enggak. Wong kita orang tawuran itu berani babak belur. Masa ini cuma dibuang ujungnya doang takut? Jangan ya, jangan takut, biasa saja ya gitu. Oke, mungkin itu saja. Ingat bang, abang-abangku yang di sampingnya ini saudara sampean ya. Perlakukan dia sebagai saudara kandung ya. Kalau ada apa-apa hubungi Api ya. Kami hubungi kami ya. Oke, sudah. Sekian, lanjut. Ustaz Talib tidak ada hujatan, mana kena tombak ini. Cek. Ya, Beres ini hotel nih. Tentara Romawi, oi. tentara Romawi. Oke, teman-teman yang ingin berbagi untuk meringankan saudara kita yang baru mualaf, tentu yang pertama adalah harus segera dihitan agar helmnya itu harus dibuang, karena kalau masih ada kan nanti bau sangit di situ. Nah, itu harus segera itu dibuang. Nah, untuk teman-teman yang ingin meringankan beban saudara kita, Anda bisa tap ke rekening Apologet Islam Indonesia 75 kali 5 tambah 51 7 tambah 770 Bank Negara Indonesia atas nama Apologet Islam Indonesia. Terima kasih. Lanjut lagi. Banyuma lagi. Lagi tidur. Enggak. Iya, memang kayak gitu bang. Sebentar aja itu sakitnya. Gitu. Ada yang mau ditanya-tanya tentang seputar Islam, tanya aja.
Oh, mau ada yang mau tanya? Bisa tanya gitu? Boleh Pak Ustaz. Kan seputar Islam. Ini sahabat-sahabat sekalian ada yang titip salam. Pertanyaan ini Bang, dariku satu aja pertanyaannya Bang. Bapak kan Kristen, saya udah jadi mualaf, jadi saya mau ziarah ke tempat bapakku. Jadi gimana kalau contoh kan bapak Kristen, aku mualaf, berdoanya apa biasa aja bahasa Indonesia bisa gimana gitu loh Pak Ustadz? Ya mungkin sebelum bapak meninggal dunia, beliau sering berdoa kepada Tuhan gitu ya. Iya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat hatinya, meskipun bapak tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau dalam hati pasti sering berkata, ya Tuhan, berikan kebaikan kepada anakku. Nah, doanya dikabulkan sekarang kan gitu ya. Jadi saran saya, saudara Leo, Dinda Leo ini kedepannya ya menjadilah anak yang soleh. Nanti kalau sudah punya istri, bimbing istri jadi wanita yang soleha. Anak-anaknya juga bimbing menjadi anak yang soleh dan soleha. Agar cucu dari bapak kita itu menjadi anak yang soleh dan soleha kan gitu ya. Masya Allah. Terkait dengan orang tua kita, kita serahkan, kita ikhlaskan kepada Allah yang mengatur semuanya. Betul. Biarkan Allah yang mengatur terkait dengan hambanya. Kita hanya bisa kemudian berdoa dan memohon kepada Allah agar kita diberikan kekuatan iman, istiqomah, dan keturunan kita dijadikan sebagai anak yang soleh dan soleha. Ini juga saya ingin menyampaikan ada salam dari sahabat kita Bang RH. Ya, beliau selama ini banyak membantu teman-teman. Dia titip juga sebesar 2 juta untuk sunatnya sahabat kita Leo. Masya Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar ya. Dan kelihatannya beliau ingin menambah nominalnya, kalau bijinya pun ingin dipotong 1 kata beliau. Tapi kalau enggak, sementara untuk saudara kita 2 juta untuk sunat ya. Nah, nanti tinggal komunikasi aja dengan Bang Arif, nomor HP, nomor rekening yang kemana hendak dituju dan ada ya. Sekira begitu. Silakan dilanjutkan teman-teman. Iya, sambil ini mau habis baterainya, nanti tewas. Mati. Bisa disambil dicas ya. Coba di speaker itu aja Pak. Disambung ke aki motor kalau lobel. Iya Bang Juma, lagi seru-serunya oleh 12% baterai. Barangkali Bang Jimin ada yang mau disampaikan sebagai seorang mualaf, Bang Jimin? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang dulu di kebenaran dan agama yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, saudaraku Naga Bonar. Ya, kita sama-sama dari Sumatera. Saya posisi masih di Medan juga. Gitu. Ya, saya asli orang Nias. Gitu. Akhir bulan 6 kemarin saya sudah syahadat dan saya masuk Islam, dan saya menemukan Islam itu karena Bible itu sendiri, bukan karena orang memaksakan saya, orang menyuruh saya, atau lingkungan saya, gitu saudaraku. Karena saya hidup di lingkungan orang-orang sama seperti saya, Tritunggal. Sebelumnya gereja mana? Gereja HKBP Protestan Dole Ilir Bang. Oh, berarti Martin Luther ya, sama dengan BNKP, ONKP, GBI. Ya. Jadi saudaraku, sebelumnya yang dimaksudkan kamu masuk Islam itu secara kafah. Kafah itu semuanya, seluruhnya. Iman, batinmu, tubuhmu. Maka laksanakan itu secara kafah seluruhnya. Karena kalau kita orang-orang di agama kita sebelumnya, kita itu tanggung-tanggung. Karena ada keraguan kecil di hati kita. Ya.
Kadang kita menunda-nunda ketika ibadah minggu, nanti aja. Tetapi kalau di Islam, ketika waktunya sudah azan, ada panggilan dari Allah, masuk sholat, masuknya di masjid, silakan sholat, jangan ditunda-tunda. Karena Allah tidak akan tunda-tunda keberkahan kepada Anda ketika pada waktunya nanti juga. Begitu juga kematiannya, saudaraku. Jadi soal tentang masuk Islam juga, Anda harus mengetahui, mohon izin Ustadz semuanya dan Gurunda, yang dihapuskan itu adalah dosa kita sejak kita syahadat sampai ke belakang. Itu saudara nanti bisa lihat di Al-Quran di surat Al-Anfal. Katakanlah kepada orang-orang kafir itu, ya, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu, dan jika mereka kembali lagi, sungguh akan berlaku kepada sunnah atau Allah ya orang-orang terdahulu dibinasakan. Maka dari itu saudaraku, yang dihapuskan dosa sejak Anda atau sebelum Anda syahadat sampai ke belakang. Tadi Anda syahadat jam 23 pukul 20. Nah, dosa sejak itu ke belakang sampai dari kecil itu yang dihapuskan. Tetapi mulai dihitungkan dosa Anda. Jangan Anda anggap ada penebusan dosa Anda sudah dijamin bisa melakukan dosa lagi. Nauzubillah bin zalik. Tidak saudaraku ya. Tidak seperti itu konteksnya. Dosa itu sesuai dengan Hezekiel, sesuai dengan di Ulangan, bahwa dosa itu ditanggung pribadi. Begitu juga di dalam Al-Quran. Kita yang menanggungnya. Tidak ada pengorbanan, tidak ada yang menebus, saudaraku. Jadi saudaraku, selamat datang dalam kebenaran, nanti dibimbing. Soal Anda nanti tidak tahu doa sholat, pelan-pelan. Sama, saya juga pelan-pelan. Keluarga saya juga tidak setuju, saya keluar dari rumah. Saya ikhlaskan duniawi, saya dilepaskan dari ahli waris, dari keluarga. Saya berakhir dengan tunangan saya, banyak. Saya sekarang kos sendiri, hidup memulai dari nol. Maka jangan takut akan kehilangan duniawi itu. Ya. Abang ini sudah berkeluarga? Belum bang, belum. Masya Allah. Maka dari situ nanti balik ke rumah, kira-kira ada nggak pertentangan kepada keluarga ketika Anda menyampaikan kepada keluarga bahwa Anda sudah pindah keyakinan? Saya semana sih belum bang ya. Keluarga saya mendukung bang. Mendukung, Masya Karena Allah. gini maksudnya bang, dari pihak keluarga bapak saya terserah situ gitu katanya. Oh, Masya Allah. Saya sendiri-sendiri gitu lah bang. Saya malahan iri kepada Anda. Wallahi iri kali kepada Anda karena keluarga Anda tidak menentang, mendukung, berbeda dengan saya. Ya, Masya Allah. Jadi saudaraku, jalanilah ilmu Islam itu, akidah Islam itu, bahwa kita hanya menyembah kepada Sang Maha Pencipta, bukan kepada makhluk yang diciptakannya. Ya, itu salah saudaraku. Ya. Kalau ada tadi perkataan di dalam Yohanes atau Matius, aku dan Bapa satu itu dalam pekerjaan. Karena terkadang terbayang-bayang pikiran itu kepada kita, asumsi gereja, betul atau tidak? Ya. Tetapi harus Anda ketahui bahwa itu satu itu adalah pekerjaan. Sebab firman perbuatan besar, kata Yesus, berasal dari Bapaknya. Jadi ketika presiden menyatakan untuk mensejahterakan rakyatnya, maka utusannya di daerah akan mensejahterakan rakyatnya. Satu pekerjaan, tidak boleh berbeda-beda saudaraku. Ya, kalau ke dalam membahas dalam Al-Quran mungkin ilmu saya bagaikan debu, kecil sekali. Tetapi tentang Bible saya bisa menerangkan kepada Anda saudara. Saudaraku izin ada nomor rekening yang bisa langsung kirim, karena saya sudah mencatat juga nomor rekening Apologet, ada sedikit bingkisan gitu dari saya pribadi. Semana ya bang ya, saya belum ada sih rekeningnya bang, nggak ada bang. Atau nomor rekening kawan nanti bisa DM saya, ini akun saya. Ini ada Bang Dodi nih bang. Oke, nanti saudaraku. Dari Bang Dodi ada bang, ada bang. Oke, nanti tolong di DM kepada saya. Tadi saya sudah catat juga nomor rekening API juga. Jadi saudaraku, hanya saya katakan
ketika Anda balik sesuai dengan surat Al-Anfal tadi, maka Anda kafir. Ya, jangan juga Anda mempermainkan. Makanya saya katakan masuk Islam itu secara kafah, bukan karena duniawi, bukan karena uang, bukan karena perempuan, bukan karena lingkungan kita, tetapi karena hati kita menyatakan dalam diri kita tegak lurus bahwa Allah itu esa. Iya, betul. Ciptaan itu tidak ada tandingannya. Bilangan 23 ayat 19, saudaraku. Bukan manusia dan bukan anak manusia, itu sang pencipta. Ya, Hosea menyatakan dia bukan manusia kudus. Di keyakinan kita sebelumnya, kita mentuhankan dia karena dia kudus. Tetapi dia manusia di sisi lain. Maka saudaraku, saya himbau kepada Anda belajar tentang Islam lagi mulai detik ini, dan wajib belajar tentang bahasa Arab. Wajib. Masya Allah. Wajib. Pelan-pelan, saya masih Iqra 4. Jujur, saya masih Iqra 4. Gitu. Tetapi saudaraku, saya ingatkan kembali bahwa dosa yang dihapuskan yang lalu sejak Anda syahadat, bukan sampai ke depan. Karena saya menemukan kemarin itu ada orang yang mualaf, kebetulan di daerah Afalah, dia menyatakan bahwa tidak apa-apa, toh saya mualaf nanti diampuni dosa saya. Itu salah saudaraku. Ya, jadi terima kasih banyak telah membawa berbagi kebahagiaan kepada kita semua di tanggal 26 Desember ini, dan bicarakan kepada keluarga, dan inilah anugerah dari Allah. Ya, rezeki itu, anugerah itu bukan berbentuk uang, properti, tetapi bisa sesuatu hal jalan yang menuju Allah, di mana engkau akan menerima keberkahan baik anak-anak dan cucumu dan keluargamu. Kira-kira begitu, saudaraku. Izin Ustadz dan host, hanya itu yang bisa saya sampaikan.